Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulaikan pelajaran kita pada saat ini, kita akan buka dengan doa. Dan Ibu memohon persediaan dari teman kita Sela Agansi untuk dapat membawakan doa. Dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, saat ini kita akan mulai pelajaran. Namun untuk situ, Ibu akan ambil absen dulu ya. Dengarkan namanya baik-baik. Vila Melati Mokodongan, Hadir, Bu. Sela Agansi, Hadir, Bu. Metrisia Kukunsi. Sakit, Bu. Sakit apa dia? Demam. Terus dia ada surat izin. Ada, Bu. Baik anak-anak, saat ini kita akan memulaikan pelajaran kita yaitu hukum pidana. Bisa kalian lihat pada halaman 120. Yaitu mengenai alasan yang menghilangkan sifat pidana. Bisa kalian lihat? Kita baca sama-sama ya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan. Criminal act atau perbuatan pidana tanpa memandang pendapat monotis ataupun dualistis adalah perbuatan yang telah diterapkan di dalam perundang-undangan yang melawan hukum, jadi berada di luar diri perilaku. Sedangkan criminal responsibility atau pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab, jadi berada di dalam pelaku. Baik, saat ini kita akan masuk pada apa saja alasan yang menghilangkan sifat pidana. Yang pertama yaitu alasan penghapus pidana KUHP. Selanjutnya yaitu pelampauan batas pembelaan darurat atau dalam bahasa Belanda yaitu noder excess. Selanjutnya yaitu sifat dari noder excess. Dan yang terakhir melaksanakan perintah jabatan. Baiklah, itu yang akan kita bahas pada sebentar. Kita akan bahas itu satu persatu. Kita masuk yang pertama, yaitu alasan penghapus pidana dalam KUHP. Pasal 44 KUHP, di dalam pasal 44 tersebut memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal atau jiwanya atau terganggu karena sakit. Ya, contoh di sini yaitu seperti orang gila, ya, orang gila. Untuk itu kita jangan suka dekat-dekat sama orang-orang gila karena mereka kan tidak mempunyai akal yang sehat. Jadi sebentar misalnya mereka menikam kalian, itu mereka tidak bisa dipidana karena mereka akal dan jiwa mereka itu terganggu, mereka tidak sehat, bisa dikatakan tidak sehat. Jadi mereka tidak bisa dipidani, tidak bisa dipidana. Itu alasan penghapus pidana dalam KUHP. Contohnya salah satunya itu. Dan apa juga selanjutnya yaitu tentang pembelaan darurat atau noder. Yaitu istilah noder atau pembelaan darurat tidak ada dalam KUHP. Di dalam pasal 49 KUHP hanya ditentukan syarat-syarat bila alasan penghapus pidana ini bisa berlaku. Pasal 49 KUHP adalah berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena serangan atau ancaman, serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana. Contoh di sini teman-teman, misalnya Ibu akan beri contoh misalnya Vila saat ini sedang tiduran misalnya di kamar atau di rumah teman. Terus ada yang langsung menindih Vila. Otomatis kan Vila langsung ketakutan,
dan refleksnya itu Villa langsung seperti menghajar, menampar seperti itu. Itu tidak bisa dipidana. Itu namanya, itu kan pembelaan darurat atau murder. Kan kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita, jadi kita langsung memukuli dia atau selain sebagainya. Itu tidak bisa dipidana ya teman-teman. Selanjutnya itu juga seperti contoh lain, ada juga yang seperti misalnya Villa itu sedang berjalan, terus ada yang menggoda Villa, terus Villa merasa terancam. Villa kan refleks langsung berteriak atau langsung memukul atau bahkan langsung memukul tersangka, ya itu tidak bisa dipidana ya teman-teman. Selanjutnya yaitu pelampauan batas pembelaan darurat atau no other excess. Dalam pasal 49 ayat 2 KUHP, pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh goncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Misalnya tadi yang sudah Ibu bilang kepada kalian, misalnya Villa itu, di dekat Villa itu tidak sengaja ada pisau, terus Villa langsung membunuh orang tersebut, itu tidak akan dipidana teman-teman. Itu tidak akan dipidana karena itu kan pembelaan atau dalam keadaan yang tergoncang. Itu tidak akan dipidana, itu tidak bersalah. Itu pembelaan melampaui batas. Misalnya juga ada seorang pencuri yang pencuri yang ketahuan mencuri terus dikeroyok oleh massa. Terus dia tersandung, terjatuh, terus tidak sengaja di dekatnya itu kan ada batu atau kayu seperti itu, terus dia memukul salah satu warga tersebut, nggak ada yang sampai mati. Itu juga dia tidak akan dipidana karena itu adalah pembelaan diri. Itu tidak akan dipidana. Itu termasuk dalam pelampauan batas, pembelaan darurat atau no other excess. Ya, teman-teman. Selanjutnya yaitu melaksanakan perintah jabatan. Melaksanakan perintah jabatan itu misalnya seorang polisi yang membawa surat perintah penangkapan. Mereka kalau tidak ada surat perintah penangkapan, mereka tidak bisa menangkap seseorang. Ya, mereka bisa menangkap kalau mereka mendapat surat perintah dari atasan. Itu mereka bisa menangkap seseorang. Terus polisi yang mengeksekusi mati. Ini juga banyak timbul pertanyaan, mereka mengeksekusi mati itu kan kata lain seperti juga membunuh. Nah, itu mereka tidak akan dipidana karena mereka itu dilindungi oleh undang-undang. Untuk itu makanya mereka kalau mengeksekusi mati seseorang itu mereka menembaknya hanya 1 kali. Itu tepat di jantung. Tidak yang berkali-kali. Kalau yang berkali-kali itu sudah lain ya, sudah melampaui batas. Itu namanya, itu yang termasuk dalam perintah jabatan. Dalam perintah jabatan itu mereka. Terus contoh lain juga seperti salah satu rapat Komisi 3 DPRI, di salah satu rapat para komisi-komisi atau menteri-menteri, kita bisa lihat kalau mereka rapat ada yang suka berteriak, ada yang suka banting-banting meja seperti sudah mau berantem. Nah, itu mereka tidak akan dikenai sanksi atau akan dihukum karena mereka semua dilindungi oleh undang-undang. Nah, itu contoh, salah satu contoh yang bisa kita ambil dalam penghapusan suatu sifat pidana, ya teman-teman. Jadi salah satunya itu. Terus saat ini juga ada di sini alasan pembenar atau Rechtsvaardiging ini bersifat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan yang di dalam KUHP dinyatakan sebagai dilarang. Karena sifat melawan hukumnya dihapuskan, maka perbuatan yang semula melawan hukumnya itu menjadi dapat dibenarkan
Dengan demikian, pelakunya tidak dipidana. Alasan pembenar ini kita jumpai di dalam yang pertama, perbuatan yang merupakan pembelaan darurat, itu sudah yang Ibu jelaskan tadi ya. Itu bisa kalian lihat di pasal 49 ayat 1 KUHP. Yang kedua, perbuatan untuk melaksanakan perintah undang-undang. Itu bisa kalian lihat dalam pasal 50 KUHP. Yang ketiga, perbuatan melaksanakan perintah jabatan dari penguasa yang sah. Pasal 51 ayat 1 KUHP. Yang kedua, alasan pemaaf. Alasan pemaaf atau Schuldweiting Grund. Ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau criminal responsibility. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas beberapa hal. Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan yang pertama, tidak dipertanggungjawabkan. Kedua, pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ketiga, daya paksa atau overmuch. Itu ya teman-teman, bisa kalian paham? Iya. Nah, itu contoh-contohnya yang sudah Ibu jelaskan tadi. Baiklah, itulah beberapa pemaparan materi dari Ibu, dan saat ini jika ada yang ingin bertanya dipersilakan. Saya Bu. Ya, saudari Sela, apa yang ingin mempertanyakan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Sela Agansi. Saya akan memberikan pertanyaan. Tadi Ibu sudah menjelaskan materi tentang hukum pidana. Nah, menjadi pertanyaan saya, apakah surat bermeterai dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana? Ya, baik. Baik, Ibu akan membahasnya. Pertanyaannya, apakah surat bermeterai dapat menghilangkan tuntutan pidana? Ya. Di sini lebih lanjut dijelaskan bahwa penuntut umum berhak untuk mendakwa dan menuntut seseorang karena melakukan tindak pidana. Untuk itu penuntut umum berkewajiban membuktikan apa yang didakwa dan dituntut itu, yaitu membuktikan hal-hal yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Sementara itu terdakwa dapat mengajukan pembelaan atas dasar adanya alasan-alasan penghapus pidana. Untuk menghindar dari pengenaan pidana, terdakwa harus dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai alasan penghapus pidana ketika melakukan tindak pidana. Alasan-alasan penghapus hukum Ibu akan bahas ya. Yang pertama kan tadi sudah kita bahas, ada alasan pembenar, alasan pemaaf, dan beberapa juga undang-undang yang memuat ini. Yang pertama yaitu dalam pasal 44 KUHP, yaitu mengatur tentang tidak dapat dihukumnya orang yang kotor rekening swat bar atau orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pasal 48 KUHP menentukan tentang tidak dapat dihukumnya orang berada dalam suatu overmuch atau keadaan memaksa. Ya. Jadi dalam hal di atas yang dapat mengecualikan pelaku tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana. Selain dari keadaan darurat, maka tindak pidana terhadap seseorang tidak dapat ditiadakan. Ini berarti surat pernyataan atau pihak keluarga tidak akan menuntut apabila ada kerugian fisik atau jiwa, tidak bisa menghilangkan pertanggungjawaban pidana. Demikian jawaban dari. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari teman kita Vila, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Vila Melati Mongkodongan. Saya ingin bertanya, tadi kan Ibu membahas bahwa orang yang membela diri itu tidak akan ditindak pidana. Tapi kenapa ada orang yang membunuh karena membela diri bisa ditahan oleh polisi? Terima kasih. Baik, saat ini Ibu akan menjawab pertanyaan dari Vila. Pertanyaannya, kenapa orang yang membunuh karena membela diri tetap ditahan polisi? Ibu akan menjelaskan salah satu contoh ya yang pernah ditemukan kasus kurang lebih intinya seperti ini. Ada seorang hansip yang menegur sekelompok pemuda yang bermain gitar pada malam hari. Karena mengganggu orang lain, hansip itu menegur. Tetapi teguran itu malah disambut dengan ancaman.
Terjadi pertengkaran yang dilanjutkan dengan perkelahian. Salah satu pemuda itu melawan dengan menggunakan pisau. Kebetulan Hansip itu membela diri dan dalam perkelahian itu si pemuda tewas dengan senjata itu. Menurut Hansip itu ia dalam keadaan terpaksa. Kalau ia tidak melakukan tindakan itu, Hansip itu yang akan mati. Hansip itu sekarang ditahan oleh polisi. Pertanyaannya itu bersangkutan dengan pertanyaan dari teman kita Vila tadi ya. Jawabannya pada dasarnya sesuai dengan asas legalitas, setiap perbuatan tidak dapat dipidana kecuali ada peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya. Terlebih dahulu, di dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, secara kontrario dapat diartikan bahwa setiap perbuatan yang telah ditentukan merupakan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Terkait dengan tindakan pidana pembunuhan telah diatur antara lain dalam pasal 338 KUHP. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Dari cerita yang kita ketahui bahwa petugas Hansip atau Satuan Pertahanan Sipil tersebut membunuh karena membela diri, sehingga membunuh bukan dengan sengaja. Dengan ilmu hukum yang kita kenal adalah ada alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Sekarang kita dapat menjawab itu atau membahas itu secara satu persatu. Yang pertama, memang petugas Hansip itu belum dapat dikatakan bersalah telah membunuh sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah melakukan tindak pidana, tapi baru dijadikan sebagai tersangka, yaitu seorang yang karena perbuatan atau keadaannya. Berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Pada akhirnya mekanisme pembuktian di pengadilanlah yang akan membuktikan apakah petugas Hansip tersebut bersalah atau tidak. Yang kedua, pada prinsipnya hukum pidana adalah untuk mencari kebenaran material, yaitu kebenaran yang sesungguhnya mengenai siapa pelaku tindak pidana yang sesungguhnya yang seharusnya dituntut dan didakwa. Yang ketiga, pasal 49 ayat 1 KUHP mengatur mengenai perbuatan atau pembelaan darurat atau naudar untuk bela diri sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman, serangan yang sangat dekat. Menurut pasal ini, orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Pasal ini mengatur alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar, karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum. Tentang pasal 49 ayat 1 KUHP, R. Soesilo berkomentar antara lain bahwa supaya orang dapat mengatakan dirinya dalam pembelaan darurat dan tidak dapat dihukum harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan atau membela. Mempertahankan itu harus amat perlu, boleh dikatakan itu adalah jalan keluar yang lain. Yang kedua, pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu, yaitu badan, kehormatan, dan barang sendiri atau orang lain. Yang ketiga, harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau ketika itu terjadi. Jika alasan penghapus pidana ini kemudian terbukti, maka hakim akan mengeluarkan putusan yang melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum. Jika alasan penghapus pidana ini kemudian terbukti, maka hakim akan mengeluarkan putusan yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, bukan putusan bebas dari luar. Jadi hakimlah yang harus menguji dan memutuskan hal ini, sedangkan polisi hanya mengumpulkan bahan-bahannya untuk diajukan kepada hakim. Jelas, Vila? Ya, jelas, Ibu. Baik, saat ini Ibu yang akan bertanya kepada kalian dari materi yang sudah kita bahas tadi, yaitu selain yang diatur dalam KUHP, alasan penghapus hukum pidana juga diatur di luar KUHP, yaitu terdiri dari beberapa. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu.
Ya, Vila, silakan. Yang pertama, hak mendidik dari orang tua. Yang Ya. kedua, izin dari orang yang dirugikan. Yang ketiga, hak jabatan dari dokter. Terima kasih. Baik, bagus Vila. Ada yang bisa menambahkan lagi? Saya Bu. Ya, sila. Pertama, mewakili urusan orang tua. Ya. Kedua, tidak adanya melawan hukum material. Dan yang terakhir, tidak adanya kesalahan sama sekali. Ya, bagus itulah. Berikan aplaus. Baiklah anak-anak, sekian pertemuan kita pada hari ini untuk mata pelajaran hukum pidana, dan sampai bertemu pada minggu depan. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang.